Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi pada hari ini dalam pembelajaran mata pelajaran IPA bersama Ibu Juniati Resmini. Anak-anakku sekalian, ada pembahasan hari ini yang akan Ibu bahas, yaitu tentang struktur organisasi kehidupan. Yang akan Ibu bahas hari ini yaitu tentang sel. Makhluk hidup, maka itu dikatakan dengan sel. Setiap sel tersusun atas berbagai bagian. Yang pertama ada membran plasma, yang kedua inti sel, yang ketiga sitoplasma, dan keempat organel sel. Kemudian di sini sel memiliki dua struktur. Yang pertama ada sel prokariotik, yang kedua ada sel eukariotik. Aku akan membahas yang pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan sel eukariotik yaitu sel yang memiliki membran inti di sini. Kemudian di sini ada struktur dan fungsi organel sel. Sel eukariotik tersusun atas jumlah organel sel yang memiliki struktur dan fungsi tertentu. Yang pertama ada membran sel atau membran plasma. Di sini membran sel merupakan bagian luar yang membungkus sel. Plasmanya tersusun dari molekul lipid, protein, dan sedikit karbohidrat. Di sini membran plasma bersifat semi-permeable, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan seleksi terhadap substansi yang akan masuk atau keluar sel. Yang kedua ada inti sel atau nukleus. Ini terdapat pada sel eukariotik. Inti selnya dibatasi oleh membran inti. Di sini fungsinya sebagai pertukaran materi antara nukleoplasma dengan sitoplasma. Fungsi utamanya dari inti sel mengendalikan seluruh aktivitas sel. Kemudian di sini dapat dijabarkan fungsi dari inti sel. Yang pertama, mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel. Yang kedua, menyimpan informasi gen atau genetik dalam bentuk DNA. Yang ketiga, mengatur kapan di mana ekspresi gen-gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Kemudian yang keempat, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Yang ketiga, ada plasma sel. Di sini plasma sel merupakan cairan sel di bagian dalam kantong sel yang dibatasi oleh membran sel. Plasma sel ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada nukleoplasma, yang kedua ada sitoplasma. Kemudian dari fungsi nukleoplasma di sini yaitu plasma atau cairan yang terletak di dalam inti sel. Kemudian ada sitoplasma. Sedangkan sitoplasma di sini cairan kental yang mengisi ruangan antara membran sel dan inti sel. Kemudian yang keempat ada ribosom. Ribosom di sini merupakan butiran kecil yang tersebar di dalam sitoplasma. Dan ada pula yang menempel di retikulum endoplasma. Di dalam sel, ribosom ini berperan dalam sintesis protein. Yang kelima, ada retikulum endoplasma. Di sini, retikulum itu tersusun dari kantung pipi dan tabung dua lapis membran yang meluas dan menutupi sebagian besar sitoplasma. Ada dua jenis retikulum endoplasma. Ada retikulum kasar ditempeli oleh ribosom dan ada retikulum endoplasma halus. Di sini ditempeli juga oleh ribosom. Fungsi dari RE kasar di sini dalam proses sintesis protein, sedangkan retikulum halus berperan dalam sintesis lemak. Yang keenam ada badan Golgi. Badan Golgi di sini adalah kantung pipi yang berkumpul. Di sini terdiri dari ukuran besar hingga ukuran yang kecil. Dia terikat oleh membran. Fungsi dari badan Golgi sendiri untuk menghasilkan
protein dan molekul lain yang akan dibawa keluar sel atau ke membran sel. Yang ketujuh di sini ada lisosom. Lisosom merupakan vesikel membran yang kantungnya mengandung enzim secara umum. Lisosom memiliki fungsi di sini untuk mencerna molekul besar yang ada di dalam sel dan merusak sel-sel asing atau yang sering kita dengar fagositosis. Yang terakhir yang kedelapan di sini ada mitokondria. Mitokondria di sini organel bermembran rangkap yang berperan dalam proses respirasi sel. Ini dia dapat menghasilkan energi sel. Mitokondria sendiri di sini tersusun atas membran luar, membran dalam, krista dan matrik. Itu bagian-bagian dari sel. Di sini ada juga tabel atau struktur dan fungsi organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama di sini ada organel, ada strukturnya, ada fungsinya. Yang pertama nukleus. Strukturnya bulat dengan membran berpori. Fungsinya mengatur seluruh aktivitas sel. Ada ribosom. Di sini tersusun dari protein, RNA ribosoma, bebas di sitoplasma dan menempel pada retikulum endoplasma. Biasanya dia tempat sintesis protein. Yang ketiga ada RE. Di sini tersusun dari kantung pipi. Kemudian retikulum kasar sebagai tempat sintesis protein, retikulum endoplasma halus tempat sintesis lemak. Keempat ada badan Golgi. Di sini kantung pipi yang bertumbuh. Strukturnya, fungsinya memproses protein yang akan dibawa keluar atau ke dalam membran inti. Ada lisosom. Lisosom di sini vesikel yang terbentuk dari badan Golgi. Fungsinya mencerna makromolekul dan merusak sel-sel asing atau yang disebut fagositosis. Dan yang terakhir ada mitokondria. Di sini tersusun dari membran luar, membran dalam, krista dan matrik. Fungsinya tempat respirasi seluler yang menghasilkan ATP. Jadi ini ada bagian, ada struktur dan ada fungsi. Kemudian di sini ada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Bisa kita lihat perbedaannya di sini. Sel tumbuhan dia memiliki dinding sel berukuran besar, vakuolanya memiliki plastida dan tidak memiliki sentriol. Sedangkan sel hewan di sini tidak memiliki dinding sel, vakuolanya sebaliknya berukuran kecil, tidak memiliki plastida dan memiliki sentriol. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama kita bahas dulu bagian dari organel sel tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel di sini. Penyusunnya berupa zat kayu, yaitu selulosa yang tersusun dari glukosa. Yang kedua di sini ada vakuola. Vakuola memiliki fungsi pada sel tumbuhan itu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga ada plastida. Kenapa plastida terdapat di dalam sel tumbuhan? Karena dia memiliki zat hijau daun. Kemudian yang terakhir ada organel sel di sini. Hewan yang memiliki organel pada selnya hanya sentriol di sini karena sepasang struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah. Sentriol ini berperan mengatur polaritas untuk pembelahan sel hewan dan mengatur pemisahan kromosom selama pembelahan